masyarakat itu sebenarnya mampu kok dia membedakan mana barang asli, mana barang palsu. Sehingga ini berarti kan separuh lebih mereka itu sadar saat membeli produknya itu nggak asli gitu ya. Lalu sebenarnya 92% mereka bersedia jika harga produk asli, bersedia membeli produk asli ya, jika harganya itu hanya terpaut 20%. Sekarang logically kalau tas Hermes itu harga 1 miliar, kalau terpautnya cuma 20%, berapa? 800 juta ya? Masih mau nggak pertanyaannya kira-kira beli 800 juta? Nggak mau. Maksudnya konsumen itu 20% ini terpautnya dari produk palsunya. Kalau produk palsunya 700.000 ya paling nggak 800.000 saya mau lah beli. Kalau harga aslinya 800.000, nah mana ada kayak gitu kan. That's why ini tuh isu-isu yang ya yang pasti akan selalu ada kayak gitu ya. Apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini datanya juga ada di sini ya, vendornya berbasis di Cina, Rusia, Malaysia, Indonesia dan Ukraina. Nah ini terus pemalsuan barang terbesar itu kalau di Indonesia ada tinta palsu, lalu ada pakaian, barang kulit dan lain sebagainya. Itu juga banyak dari yang diciptakan oleh UMKM sendiri. Lalu hak paten yang banyak dilanggar itu ada Amerika, Jepun dan lain sebagainya. Nah caranya ya saat Bapak Ibu mungkin ingin silakan. Ini Nyon Sewu ini mungkin saya berseri. Jika kita buka toko orange atau toko hijau gitu ya, e-commerce di toko yang paling banyak kita gunakan kan toko orange atau hijau gitu ya. Nah itu saat kita klik LV atau Hermes atau tradisional dan lain sebagainya, itu akan muncul malah banyak kan produk palsunya gitu, produk counterfeitnya daripada produk asli. Bisa dilihat di sini kelihatan nggak ya, ada 119.000 harganya. Apakah itu masuk akal untuk produk asli? Tidak gitu kan. Tapi juga bisa dilihat itu sudah ada 23 yang terjual, ada 500 sekian yang terjual. Jadi banyak juga sebenarnya yang pembelinya itu banyak gitu kan ya, pembeli untuk produk-produk counterfeit ini agar agar itu tadi nanti yang akan kita bahas ada sisi hedonisme, aspek sosial dan lain sebagainya. Jadi saat kita buka toko orange itu malah banyak kan yang counterfeit yang muncul, bukan yang produk asli. Nah sebenarnya di sini untuk e-commerce sendiri itu sudah membatasi. Mereka sudah melakukan ini ya Mas, ini ahlinya Shopee sudah melakukan banned terhadap para penjual produk palsu. Nah akhirnya para penjual ini saking niatnya jual produk palsu, mereka tuh pakai kata tuh nggak langsung LV gitu nggak, jadi kayak di selimur no agar nggak ketahuan, agar nggak ketangkep, agar nggak ke-banned kayak gitu loh. Nah itu berarti kan memang saking niatnya untuk menjual ini untuk para penjual ya. Nah untuk pembeli juga seperti itu, mereka sudah tahu kalau itu barang palsu, nah itu tetap dibeli kayak gitu loh ya. Jadi mereka memang niat sekali untuk membeli. Lalu latar belakangnya, pasti kan ada permasalahan nih yang akan kita ungkap di sini. Jadi permasalahan yang akan kita ungkap yang pertama itu ada dari faktor sosialnya. Jadi faktor sosial yang kita tahu itu kan lingkungan sekitar gitu ya, lingkungan sekitar yang banyak menggunakan, nah, otomatis itu ada yang temen yang beli kayak gitu, akhirnya ikutan beli. Oh itu ada barangnya bagus, harganya murah, ikutan beli juga. Nah jadi ini ada latar belakang permasalahan di mana ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan bahwa pengaruh sosial itu memiliki dampak yang lebih besar. Jadi ada beberapa penelitian itu dari Sing Mot dan Junjo ini, dia hasilnya adalah faktor sosial itu yang paling tinggi mempengaruhi konsumen itu dalam memutuskan untuk membeli produk counterfeit seperti itu. Lalu ada variabel hedonisme itu dorongan agar tampak lebih keren. Nah tapi dengan harga yang ya cocok di kantong gitu ya kadang ya. Nah itu dorongan masyarakat Indonesia untuk menggunakan produk-produk bermerek agar terlihat lebih keren dan diterima oleh masyarakat, merupakan sebuah fenomena juga yang terjadi di Indonesia. Lalu ada juga permasalahan etik di sini. Nah permasalahan etik itu terjadi saat konsumen ingin membeli barang palsu dengan sadar, gitu ya, sadar kalau itu palsu terus tetap dibeli. Nah itu akan menjadi permasalahan etik. Lalu ada permasalahan legal risk.
Kita sepakat dulu bahwa produk palsu di sini melanggar hak cipta ya pasti. Kan nggak mungkin barang asli dengan nilai ratusan juta tidak dipatenkan gitu kan. Nah saat itu dijual secara palsu dan dibeli, berarti penjual dan pembeli ini sama-sama menerobos aspek legal tersebut. Nah apalagi tadi yang saya sudah ceritakan bahwa toko-toko e-commerce ini sebenarnya juga sudah ada batasan-batasannya, mereka nge-ban langsung gitu ya. Tapi tetap gimana caranya agar ini tetap bisa dijual di toko e-commerce kayak gitu, dengan melakukan berbagai macam cara, dengan diganti katanya atau diganti merek, nggak langsung melulu LV tapi sebenarnya itu LV palsu gitu ya. Nah di sini legal risk itu pelanggaran yang banyak terjadi yang merupakan permasalahan yang belum dapat terselesaikan, dan hal ini juga menjadi tantangan juga bagi pihak-pihak terkait agar dapat merumuskan kebijakan agar dapat membuat jerah dan meminimalisir permasalahan counterfeiting yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam segi legal risk yang tidak digubris oleh para pedagang UMKM dan konsumen. Nah setelah tadi ada permasalahan, kita juga harus tahu ada empirical gap. Sebenarnya saya menemukan empirical gap itu ada 7 atau 8, tapi tidak saya sebutkan semua karena nanti habis waktunya. Sehingga saya sebutkan di sini 2 saja. Jadi ada penelitian yang mendukung dan ada penelitian yang kontra juga. Maksudnya penelitian yang mendukung ini berarti etika itu berpengaruh terhadap interest to buy. Ada juga yang etika itu tidak berpengaruh terhadap interest to buy. Nah, itu menjadi empirical gap di sini. Jadi ada beberapa penelitian yang saya temukan, ada yang pro, ada yang kontra. Itu menjadi empirical gap saya gitu ya. Nah dari segala latar belakang dan empirical gap tersebut, saya merumuskan ada 11 rumusan masalah di sini. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh hedonisme terhadap sikap pada luxury counterfeit, lalu bagaimanakah pengaruh faktor sosial terhadap sikap ini sebagai mediasi ya di sini ya pada luxury counterfeit, terus bagaimana pengaruh etika terhadap sikap pada luxury counterfeit, dan selanjutnya bagaimana pengaruh hedonisme terhadap intense to buy, langsung ke intense to buy luxury counterfeit, bagaimana pengaruh faktor sosial terhadap intense to buy luxury counterfeit, bagaimana pengaruh etika terhadap intense to buy luxury counterfeit, dan bagaimana pengaruh sikap pada intense to buy luxury counterfeit. Selanjutnya rumusan masalah ke-8 itu 8A, bagaimana pengaruh legal risk sebagai moderasi ya terhadap intense to buy luxury counterfeit, dan B-nya adalah bagaimanakah pengaruh legal risk memoderasi sikap terhadap intense to buy luxury counterfeit. Lalu selanjutnya bagaimanakah pengaruh hedonisme, faktor sosial dan etika terhadap intense to buy luxury counterfeit melalui sikap. Nah, selanjutnya saya bahas di sini adalah manfaat dari penelitian saya. Kalau misalkan tidak bermanfaat ya buat apa diteliti gitu ya. Jadi ada 2 manfaat di sini yang saya temukan. Yang pertama manfaat teoritis. Itu ya. Yang pertama manfaat teoritis, biar nggak tanya sendiri. Jadi ada terlalu bersemangat. Ada manfaat teoritis dan praktisnya. Kalau teoritis sudah jelas menjadi wujud aplikasi teori baru serta penerapan ilmu manajemen yang diharapkan dapat melengkapi bahan referensi terutama pada perilaku konsumen, teori reason action, dan teori purchase behavior TPB ya. Pada minat beli produk palsu buatan UMKM, dan manfaat praktisnya itu ada 4 di sini ya, bagi UMKM sendiri, bagi konsumen, bagi pemerintah, dan bagi peneliti selanjutnya. Gitu ya, nanti mungkin bisa dibaca masing-masing atau perlu dibacakan? Saya bacakan aja ya. Kalau bagi UMKM saya berharap dapat memberikan pemahaman dan masukan tentang faktor yang dapat membantu mencegah konsumsi dari produk palsu, lalu menciptakan produk yang lebih kreatif gitu ya, berkualitas serta harga terjangkau agar dapat menjadi pilihan konsumen dalam menghindari pembelian produk palsu. Lalu agar UMKM itu juga UMKM juga dapat mendaftarkan haki untuk produk buatan mereka sendiri, produk asli buatan mereka sendiri. Lalu untuk konsumen dapat meningkatkan kesadaran tentang kesadaran produk asli gitu ya. Jadi ini benar ada produk asli atau palsu gitu. Lalu konsumen agak lebih mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya. Jadi nggak semuanya harus dari impor atau barang-barang asing semacam itu.
lalu memberi pemahaman bahwa ada risiko sosial dan risiko legal yang membayangi saat menggunakan produk tersebut, lalu meningkatkan skala prioritas konsumen mengenai barang primer dan sekunder, karena itu kan barang sekunder ya, jadi sebenarnya kita nggak menggunakan itu saja itu nggak masalah gitu loh, nggak ada masalah gitu kan ya. Lalu bagi pemerintah, saya berharap penelitian saya ini dapat menjadi sumber informasi untuk menyusun perumusan strategi yang tepat dalam penanganan produk palsu di masa yang akan datang. Lalu untuk penelitian selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan penelitian lintas ilmu. Jadi di sini ada sedikit ini mengenai perilaku konsumen yang menyinggung ada psikologi dan hukumnya juga masuk di sini. Jadi penelitian berbasis hukum dan psikologis gitu ya. Jadi lintas ilmu. Lalu untuk rancangan penelitian seperti yang saya ceritakan tadi ada X1, X2, X3 itu ada hedonisme, sosial aspek dan etika. Lalu mediasinya sikap, moderasinya legal risk, Y-nya di intends to bear luxury counterfeit. Ini hipotesisnya sama dengan rumusan masalah tadi. Di sini ada 11 hipotesis. Saya nggak bacain psikologi ya, jadi saya skip dulu. Lalu untuk populasi di sini konsumen online shopping di Jawa Timur. Sebenarnya kalau menurut data BPS itu sudah tertera masyarakat Jawa Timur itu berapa. Namun yang menggunakan online shopping atau e-commerce itu kan undecided kayak gitu ya. Jadi saya tidak bisa menentukan apakah semua orang itu menggunakan online shopping atau tidak. Akhirnya di sini pada kalkulator sampel tidak saya sertakan di population size-nya, tidak saya isi gitu ya. Jadi saya blankkan sehingga saya menemukan ada 385 sampel untuk sampelnya. Lalu untuk teknik sampling saya kemarin dapat masukan dari para promotor bahwa untuk sampling yang areanya besar itu membutuhkan multi-stage sampling, di mana di sini metode pengambilan sampel yang melibatkan beberapa tahap atau tingkatan. Nah, tahapan saya itu yang pertama, saya bagi nih Jawa Timur tuh menjadi 4 klaster. Lalu masing-masing klaster saya ambil satu kota yang menurut saya bisa merepresentasikan dari keseluruhan klaster tersebut. Jadi 4 kota tersebut adalah Surabaya, Malang, Kediri, dan Jombang. Nah ini masing-masing itu tahap 3 ya, masing-masing totalnya, sehingga terakhirnya itu ada total sekitar 385 sesuai dengan kalkulator sampel tadi. Dan tahap selanjutnya untuk persennya sendiri itu saya propositkan. Jadi saya harap itu mereka mempunyai minimal akun online shopping dan pernah berbelanja juga secara online, serta pernah membeli atau serta pernah melakukan searching produk online counterfeit seperti itu. Itu untuk teknik samplingnya. Lalu pada kisi-kisi instrumen, nah ini kisi-kisi instrumen tuh ada variabel, indikator, dan item. Mungkin itemnya tidak saya sertakan di sini, jadi saya hanya menyertakan variabel dan indikator. Nah di sini pasti ada faktor sosial, hedonis, etika, sikap, legal risk, dan luxury counterfeit purchase intention ya, keinginan dalam membeli itu tadi. Nah faktor sosial ini dibangun oleh jurnalnya dari Moon, Bhatia, Weng, dan Pau. Hedonik ada jurnalnya Arnold, etika jurnalnya Nagar. Nah indikatornya untuk faktor sosial saya menggunakan information susceptibility, terus dan normative susceptibility. Kalau hedonis saya menggunakan adventure shopping, gratification shopping, role shopping, value shopping, social shopping, dan idea shopping. Kalau etika saya menggunakan intensitas moral, risiko yang dirasakan atau perceived risk, dan penilaian moral atau moral judgment. Lalu untuk sikap sendiri itu dari jurnalnya Wang sama Pau, itu ada sikap pada minat beli, sikap pada barang palsunya sendiri, sikap pada konsekuensi sosial, dan sikap pada konsekuensi hukum. Lalu untuk legal risk ini dari Tunsell, itu ada legalitas dan kesediaan untuk membeli indikatornya. Lalu untuk intends to buy sendiri itu ada keinginan, ketertarikan, dan kepemilikan. Baik, untuk jenis penelitian saya itu ada kuantitatif explanatory, lalu ruang lingkup penelitian ilmu manajemen yang terfokus pada pemasaran dan counterfeit produk, dan sumber data dari yang primer ya ini dari kuesioner, dan sekunder dari data internet, buku, dan jurnal, serta teknik analisis saya menggunakan
statistik deskriptif dan SMLS. Ini gambar untuk measurement modelnya, ya, di gambar dari tadi si instrumen tadi indikatornya. Nah, masing-masing tadi ada berapa? 6 untuk hedonisme, 2 untuk sosial aspek, 3 untuk etika, sikap ada 4, legal base ada 2, serta intends to buy luxury counterfeit ada 3. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya kembalikan ke Modal. Baik, terima kasih.